Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Majelis Kaum Betawi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir, semua yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan dukungan bagi penyelenggaraan Haul Pahlawan Nasional Muhammad Tursi Tamrin pada hari ini. Wabil khusus saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang menyempatkan diri untuk hadir. Beliau tadi menyampaikan bahwa Muhammad Tursi Tamrin ya jelas pahlawan nasional, tidak hanya untuk tanah Betawi dan kota Jakarta, tapi jasanya itu akan tercatat dan tetap dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Itu pengantar dari saya. Saya yakin bahwa penghargaan kepada pahlawan nasional Muhammad Tursi Tamrin ini tidak boleh berhenti pada acara atau seremoni semata-mata. Kami sangat menghargai, kaum Betawi sangat menghargai bahwa nama beliau terpampang sebagai nama jalan boulevard yang paling utama di Jakarta. Luar biasa. Kami bangga, kami berterima kasih. Tapi tidak hanya itu. Kami yakin nilai-nilai perjuangan beliau itu harus kita bisa replikasikan dan terapkan dalam upaya kita mengatasi berbagai permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Pak Gubernur tadi menyampaikan kepada saya, nilai persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan berbagai kelompok golongan pada saat itu untuk meraih kemerdekaan Indonesia, ini harus jadi teladan kepada kita semua, termasuk kaum Betawi. Ini merupakan challenge, tapi saya kira insya Allah kaum Betawi terpanggil untuk bersatu dan menyatukan kekuatan potensi yang ada ini untuk diberdayakan guna kepentingan pembangunan kesejahteraan kaumnya, kesejahteraan kota Jakarta, dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih, barangkali Pak Gubernur yang akan nambahkan. Saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih hari ini diundang oleh Majelis Kaum Betawi untuk hadir di acara Haul ke-85 Husni Tamrin. Saya adalah orang yang membaca ketika mahasiswa tentang peran dan juga kontribusi Ahmad Tamrin bagi bangsa dan negara, dan hubungan Ahmad Tamrin dengan Bung Karno. Ketika Bung Karno dalam pembuangan, salah satu sahabat yang secara rutin berkomunikasi adalah Ahmad Tamrin. Dan karena pada waktu itu Ahmad Tamrin adalah tokoh yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Belanda, maka berbagi peranlah dengan Bung Karno. Salah satu lobi-lobi pada dunia internasional, terutama kepada para penjajah pada waktu itu, dilakukan oleh Ahmad Tamrin. Sehingga dengan demikian, tadi saya juga mengatakan bahwa Ahmad Tamrin ini bukan hanya milik masyarakat Betawi atau kaum Betawi. Ahmad Tamrin ini adalah milik bangsa Indonesia. Apalagi sejak bulan Juli tahun 1960, Ahmad Tamrin termasuk adalah tokoh yang awal yang diberikan pahlawan nasional oleh Bung Karno. Karena hubungan mereka memang sangat dekat. Walaupun Ahmad Tamrin meninggal tanggal 11 Januari tahun 41, tetapi persiapan sebelum kemerdekaan dan juga Sumpah Pemuda, interaksi antara tokoh-tokoh bangsa di antara pada waktu itu adalah Bung Karno dan Ahmad Tamrin terjalin sangat erat sekali. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan hari ini dan juga tadi yang menjadi pesan Bang Foke menyitir apa yang menjadi perjuangan Ahmad Tamrin untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu, bagi pemerintah yang saya pimpin, itu menjadi hal yang utama. Terutama berkaitan dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, pemutihan ijazah, dan juga untuk BPJS. Maka kenapa dalam setiap minggu setiap bulan pasti saya akan berkunjung ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Jakarta. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Gub, mengenai tarif Transjakarta, dengar-dengar batal naik dan
anggaran di APBD 2026, apakah betul dipangkas Pak Gu? Yang pertama untuk hal yang berkaitan dengan Transjakarta, kan belum ada pembahasan secara khusus mengenai naik atau tidak naik. Jadi sekarang ini yang ingin saya selesaikan adalah yang tadi saya sampaikan, apa yang menjadi peninggalan gubernur-gubernur sebelumnya yang belum selesai, saya ingin menyelesaikan itu dulu. Sedangkan untuk tarif transportasi, terutama adalah TJ Transjakarta, pada saatnya saya akan umumkan sendiri. Masuk ke Jakarta bagaimana Pak? Jadi untuk Superblue sampai hari ini di Jakarta belum ada kasusnya. Dan untuk itu saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bu Ani untuk melakukan preventif, persiapan. Bagi masyarakat yang ingin divaksin, memang vaksinnya masih vaksin berbayar. Karena memang belum menjadi program dari pemerintah pusat. Tetapi itu bisa menjadi preventif. Dan di Jakarta bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi untuk Superblue sampai hari ini Jakarta belum ditemukan dan mudah-mudahan tidak ditemukan. Oke Pak, Pak Gu berkaitan dengan ini kan ada beberapa usaha UMKM di sekitaran Jalan Sudirman, di salah satunya itu di seberang halte Tosari itu udah mendapat teguran padahal mereka sudah ada izin untuk membuka usaha di sana. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Jadi usaha yang diberikan kebetulan saya mengikuti adalah usaha tempatnya. Bukan kemudian menggunakan trotoar untuk bisa dimanfaatkan. Itu izinnya berbeda. Kalau untuk trotoar sekali lagi pasti saya tidak izinkan karena itu adalah fasilitas publik. Jadi kalau lokasinya memang sudah mendapatkan izin. Tetapi kalau trotoarnya sekali lagi saya pasti tidak izinkan. Oke, baik. Terakhir ya. Blok M Pak, dari WNA. Apa aksi memamerkan alat kelamin di Taman Literasi Pak siang hari Minggu lalu dan itu viral di medsos Pak. Dari Pak Gu sendiri seperti apa Pak untuk? Ya kalau itu dilakukan tertangkap dihukum seberat-beratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.